Tema kita pada pagi hari ini, anak dalam perspektif Al-Quran. Kita ini punya anak semua kan Pak? Nah, kita harus paham sampai kemana tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Maka saya ingin bahas pada pagi hari ini, anak dalam perspektif Al-Quran. Kita di dunia ini Pak, ada ujungnya. Makanya di dalam Al-Quran, surat Ar-Rahman, Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi Allah ini sirna. Fan itu artinya sirna Pak. Fana, kan bahasa Pak. Nah, inilah dunia. Makanya tempat kita tinggal mencari rezeki ini Allah namakan dunia. Dunia itu terambil dari akar kata dana yadunu dunuan wa dunyatan. Apa itu dunia Pak? Ada yang tahu nggak? Dunia itu artinya Pak singkat. Coba Pak. Lihat Bapak di kamus bahasa Arab. Dana yadunu dunuan wa dunyatan. Pasti terjemahannya Pak, singkat, dekat, hampir, nggak jauh-jauh dari situ. Karena dunia ini bahasa Arab Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini dunia Pak. Nah karena kita di dunia ini Pak nggak lama, singkat, makanya kita diingatkan oleh Allah untuk menyiapkan bekal. Nah, kemarin saya ceramah Pak di Raja Basa sana, agak jauh sedikit. Terus yang hadir juga banyak anak-anak Gontor Pak, alumni Gontor maksudnya. Karena nggak tahu perumahan sana, perumahan Gontor namanya juga alumni Gontor. Jadi ceramahnya harus ada agak sedikit tinggi gitu Pak. Nah, saya sampaikan di sana Bapak sekalian. Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun. Ini bicara dunia tadi Pak. Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun. Karena beliau berdakwah saja dalam Al-Quran, alif ila khamsina sana. 1000 kurang 50. 950 tahun. Tiba-tiba di zaman Nabi Nuh itu Pak, ada ibu-ibu nangis meratap. Didatangin oleh Nabi Nuh. Bu, kenapa kok ibu sedih betul? Saya ini anak saya meninggal. Masih muda. Anak saya meninggal masih muda. Berapa umur anak ibu meninggal? 300 tahun. Coba Pak. Coba. Pak Prana. Umur 300 tahun Pak. Dibilang meninggal muda. Apa kata Nabi Nuh menghibur ibu ini? Bu, ibu bersyukur. Nanti akan datang suatu umat yang usianya enggak lebih dari 50-67 tahun. Ini kata Nabi Nuh kepada ibu ini. Ibu ini kaget luar biasa. Apa ada umat yang umurnya hanya 60 tahun? Iya, kata Nabi Nuh. Itulah umat akhir zaman. Apa kata ibu ini? Apa kerjaan umat akhir zaman nanti Nuh? Kalau memang usianya hanya 60-70 tahun. Saya mau tanya ibu. Seandainya ibu hidup zaman itu, apa akan ibu lakukan? Kalau saya hidup di zaman itu ya Nuh katanya, saya akan membangun tenda di depan kuburan saya. Kenapa? Singkat betul umurnya katanya Pak. Coba Pak. Ini anaknya meninggal usia 300 tahun Pak. Nangis dia. Kenapa? Sedih. Kenapa? Kenapa meninggal umur pendek betul katanya Pak. 300 tahun padahal. Ini Bapak sekalian. Nah, masuklah ke tema kita Pak.
anak dalam perspektif Al-Quran. Rasulullah bersabda dalam hadis, Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min talat. Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nih. Ini mukaddimah tema kita, Pak. Apa kata Nabi? Idza mata ibnu Adam, apabila anak keturunan Nabi Adam meninggal. Kita ini keturunan Nabi, Bu. Kita ini keturunan Nabi. Dipanggil Habib juga kita ini, Pak. Pak Umar ini Habib ini. Pak Prana ini Habib. Ya kan, Pak? Kenapa? Keturunan Nabi, Pak. Nabi apa? Nabi Adam. Ibu-ibu ini masuk Habibah. Habib itu cinta artinya. Orang disayang Habib itu. Orang disayangi. Ibu-ibu kan Habibah, disayang suami. Idza mata ibnu Adam, apabila anak keturunan Nabi Adam meninggal, apa? Jadi bapak-bapak ini dipinum, Bib, apa kabar Bib? Oh, jangan ini, Pak. Alhamdulillah gitu. Kenapa? Keturunan Nabi Adam juga. Apabila keturunan Nabi Adam meninggal, in qata'a amaluhu. Semua amal terputus. Pak. Nih. Pak Misri, Pak Umar, saya, Pak Prana, siapa, Pak? Kalau sudah nggak ada, Pak, masih bisa salat nggak, Pak? Nggak kan? Masih berangkat haji, Pak? Nggak bisa, Pak. Makanya Bapak sekalian, dalam hadis, orang itu ketika meninggal nanti, Pak, sudah sakrat, jangankan meninggal, sakratul maut nanti, Pak, penyesalannya luar biasa, Pak. Jangankan orang yang lalai, orang yang paleh, orang saleh sekalipun, Pak, nyesel. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Lihat dalam Al-Quran. Ya Allah, Engkau tunda sedikit saja hidup saya ini. Sebentar saja saya. Demi Allah, ya Allah. Sumpah dia, Pak. Saya akan menjadi orang yang paling saleh di muka bumi ini. Coba, Pak. Masih ada guna nggak nyeselnya, Pak? Begitu, Pak. Nih. Jadi dalam hadis tadi, kalau anak keturunan Nabi Adam meninggal, wafat. In qata amaluhu, terputus seluruh amalnya. Kecuali 3. Kita bahas sedikit. Mohon maaf ini. Saya sebenarnya ceramah apa? Nggak jauh dari Masjid Sidilah. Karena serentak semalam itu, Pak. Isra Mi'raj. Ada yang nanya, Pak Ustaz dari Timur Tengah ya? Katanya. Enggak juga, Pak, dari sini aja. Kok ada ecek-eceknya, Pak? Nama saya kan Mahmudin Bonyamin LC. Itu bukan ecek-ecek, Pak. Saya bilang LC. Iya, kok ada ecek-eceknya, Pak? Pak Ustaz dari Timur Tengah ya, katanya. Iya, Pak. Saya bilang. Kenapa Bapak tahu? Itu, Pak, ada ecek-eceknya. Bukan ecek-ecek itu, Pak. LC, saya bilang. Itu kan ciri khas Timur Tengah nih, ada ecek-ecek itu, Pak. Nah, kita bahas sedikit, Pak, hadis ini, Pak. Kata Nabi, Pak, ini penjelasan ini saya dapatkan ilmu, Pak, bukan dari saya yang baca, dari guru saya langsung, Pak. Ketika saya belajar di Masjidil Haram, guru saya itu menjelaskan hadis ini, Pak. Dari sana, Pak, ya Allah, saya bilang. Dapat ilmu benar saya, Pak. Dapat ilmu betul, Pak. Dalam hadis ini, idza mata ibnu Adam, apabila anak keturunan Nabi Adam meninggal, in qata amaluhu, terputuslah segala amaluhu. Ada damirnya enggak, Pak? Amaluhu. Apa arti amaluhu, Pak? Ustaz, apa arti amaluhu? Hah? Amal-amalnya. Amal itu kan bahasa kita juga. Nah, beramal kan. Amal. Yang jadi pokok pembahasan dosen saya dulu, Pak, guru saya dulu.
Amaluhu. Ada kata-kata hu. Hu itu Pak dalam bahasa Arab dinamakan dhamir. Kata pengganti kembali Pak. Amal siapa yang terputus Pak? Amaluhu. Amal orang yang meninggal ini. Nah, kalau ibu-ibu dengar begini saja, kan selesai. Iya benar, amaluhu. Tapi kajiannya lebih luas lagi Pak. Apa kata dosen saya Pak? Artinya Pak, yang terputus itu amalnya. Tapi kalau amal orang lain dia hadiahkan kepada dia, nggak terputus. Makanya ada satu kelompok yang berpendapat, kalau orang meninggal, ngapain baca-baca Yasin? Ya kan Pak? Saya pernah ditanya itu Pak, Pak Ustadz ini dari Timur Tengah, dari Mekah lagi katanya. Kenapa saya bilang? Pak Ustadz ini kalau ada tahlilan kok hadir katanya. Baca Yasin, tahlil, terus udah itu ada dibelikan, dikasih makan, ikut makan kata dia. Ya kan Pak? Nah, ini dalam hadis ini Pak, yang terputus itu amalnya. Tapi kalau amal tetangga, saudara Pak, dia baca Yasin, dia hadiahkan kepada orang meninggal, nggak terputus Pak. Artinya apa Pak? Tetap sampai ke mayit ini Pak. Ini Pak. Ini kajian sedikit fikih Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak. Anak ini rajin betul salat, rajin betul baca Al-Quran. Bacaan anak-anak putra-putri ibu-ibu ini, Al-Qurannya, tahajudnya, sedekahnya, dia niat nggak niat Pak, sampai kepada kedua orang tua Pak. Niat nggak niat Pak, kayak saya ini Pak, pengajian pada pagi hari ini Pak. Ini sampai pahalanya kedua orang tua saya Pak. Saya sedekah, sampai Pak, walaupun nggak saya niatkan. Anta wa maluka li abika, kata Nabi. Dirimu, hartamu itu milik kedua orang tuamu. Makanya kalau ibu punya anak, anaknya mapan, ibu-ibu mau ke pasar, ibu ambil di dompetnya uang. Haram nggak Bu? Nih, Bu, haram nggak? Pada noleh-noleh kiri kanan dulu, siapa tahu ada anaknya, katanya. Haram nggak? Nih, coba ibu bilang, ibu jawab yang jelas. Ibu mau ke pasar, masih tinggal ada anak ini mapan juga, banyak duitnya. Ibu ambil uangnya, 200.000, 300.000 mau ke pasar. Haram dosa nggak Bu? Nah, ada yang bilang dosa. Enggak. Ibu ngambil uang anak, dosa enggak? Enggak. Coba. Kenapa kata Nabi tadi? Anta wa malu kalian. Jangankan hartamu, dirimu ini punya orang tuamu. Tapi satu, jangan berlebihan. Di kantung anak 1 juta, diambil semuanya. Ya. Ambil kata Pak Umar 100, jangan 200, 300 lah ya kan Pak. Ini Bapak bisa lihat. Nih Pak, ini Bapak sekalian. Jadi apa yang dilakukan amal kebaikan oleh anak Pak, niat nggak niat itu sampai kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau orang lain Pak, orang luar harus diniatkan. Makanya ketika kita tahlilan Pak, apa doanya? Allahumma ausil thawaba ma qara'na. Ya Allah, sampaikan ya Allah pahala bacaan kami malam hari ini kepada almarhum ini. Betul kan Pak? Kenapa? Harus kita hadiahkan, harus kita lihatkan. Ini Bapak sekalian. In kata amalhu, terputuslah amal perbuatannya. Illa min talas, kecuali 3. 15 menit lagi nih Pak. Sampai jam 6 kan? Kecuali 3.
Yang pertama apa? In kata mulai minta sadakatin jariyah. Sadakah jariyah. Jari itu artinya ibu, kalau bahasa kita Pak Umar, jari itu Pak, majra. Air yang mengalir Pak. Siring itu Pak, majra namanya Pak. Siring itu, kenapa airnya ngalir terus? Ya kan Bu? Makanya kata Imam Syafi'i, kalau air yang nggak mengalir, air nggak ngalir, Pak, itu berbahaya. Tapi kalau air mengalir, itu air bersih menyehatkan, Pak. Sama dengan kita, Pak. Kalau kita ngelohom hanya nggak ada aktivitas, bahaya itu, Pak. Bahaya. Tahu ngelohom nggak, Bu? Dia pengajian enggak, ini enggak. Kata orang Lampung itu kan Pak Umar, ngaji mahaga, salat mahaga. Hah?